sampai di Kuala Lumpur terus ke Medan, dan di Medan apa yang dibuat, kami ada satu acara begini, jadi chef. Jadi Bapak Ibu, rupanya orang Batak itu ada acara namanya budaya, di mana saya orang Batak, istri orang Chinese, jadi dia harus dibatakkan, dan diberilah marga dia adalah Tobing, dan namanya jadi Joy Tobing. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini sesuatu yang amat kami syukuri, karena kita lahir dari mana, itu merupakan satu anugerah berkat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ini trip kami, tarikh 25 hari bulan, kami akan kembali ke Sydney, Australia. Saya membawa salam hangat dari Australia, jemaat Tuhan di sana yang kami gembalakan. Sejak tahun 2015 kami berada di sana. Jadi sudah 8 tahun kami ada di Australia. Australia lagi musim sejuk, kuat sejuk sampai -5 kami tinggalkan terakhir. -5 sudah tebal, berlapis-lapis, akhirnya jadi kue lapis. Jadi saat kami di sini amat sangat enak cuaca Malaysia dan Indonesia. Oh, luar biasa Malaysia itu. Apalagi Malaysia itu dikenal dengan sorga makanan. Next slide please. Nah, ini dia. Nikmati Malaysia, nikmati sorga makanan. Wow, kami screen besar, kami hadir di sana. Semua makanan di order, tinggal terakhir susah mau makan karena badan sudah gemuk. Lalu kemudian pergi ke SS2 makan durian di sana. Wow, menarik dan menarik. Tapi aduh, kenapa semua mahal benar, kata news ini. Bahkan dijumpai faktanya bahwa harga barangan melonjak sampai 60%. Ternyata Bapak Ibu, masalah tentang finansial di seluruh dunia, termasuk juga di Australia, terjadi inflasi, bagaimana cost of living sangat tinggi, bahkan kemudian food, rent, dan utility, semua yang lainnya amat sangat terasa. Oh, harga tinggi di barangan di mana-mana. Bukan saja di Indonesia, bukan saja di Malaysia, bukan saja di Australia, hampir seluruh dunia. Sampai-sampailah Indonesia berkata begini, bersiaplah menghadapi krisis global. Harga barangan itu bukan cuma di Malaysia Bapak Ibu, di seluruh dunia masalah besar sedang terjadi. Apa yang ingin saya mau katakan Bapak Ibu? Rupanya dunia ini penuh dengan permasalahan. Alkitab pun mencatat begini, bangsa Israel sendiri yang berada di utara, khususnya di Samaria, kalimat ini bilang, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Apa yang mereka alami? Ada kekeringan, musim kebuluran, kesusahan, bahkan cerita mengenai kematian. Muncul soalan besar tentunya, yaitu dikatakan, barangkali kita menemukan rumput pun susah mau cari. Oleh karena apa? Kekeringan itu begitu luar biasa. Cari rumput untuk kuda, cari rumput untuk bagal, sangat sukar ditemukan. Karena apa? Bencana itu luar biasa. Dan apa yang saya mau katakan buat Bapak Ibu? Apa yang sedang terjadi ini terjadi juga bagi orang yang percaya. Mengapa bisa terjadi? Jawabnya adalah mungkin pertanyaan begini, bukankah orang Israel umat pilihan Tuhan? Bukankah orang Israel umat kesayangan Tuhan? Bukankah Israel umat yang dilindungi Tuhan? Tapi mengapa ini berlaku buat mereka? Itu soalan besar. Tidak sedikit orang Kristen bilang begini, Pastor, saya sudah rajin ke gereja. Pastor, saya sudah beri perpuluhan. Pastor, saya sudah melayani Tuhan. Namun mengapa saya masih ada masalah? Ada banyak orang bilang seperti itu dan kemudian dia kecewa. Dia bilang, saya tidak mau ke gereja lagi. Saya banyak masalah. Saya pergi cari Tuhan. Justru banyak pergumulan. Tapi dengar, bukan cuma Bapak Ibu. Bangsa Israel sendiri punya banyak masalah. Kekeringan, kebuluran, bahkan kematian. Tapi kalau kita melihat latar belakang kisah ini menarik Bapak Ibu. Terjadinya malapetaka ini oleh karena Raja Ahab membelakangi Tuhan. Siapa Raja Ahab? Pemimpin bangsa Israel. Benarlah pemimpin itu mengambil keputusan. Pemimpin itu penentu. Disebut dalam istilah orang Afrika bahwa ikan busuk mulai dari kepala. Sebuah organisasi busuk, kalau kepalanya busuk, busuklah badannya. Olehnya dengar baik,
raja ini membelakangi Tuhan. 3 dosa besar yang dikerjakan. Ahab menyembah berhala. Ahab meninggalkan firman. Ahab melalui istrinya Isabel membunuh hamba-hamba Tuhan. Semakin keruh. Olehnya saya mau katakan pada Bapak Ibu, masalah itu biasa. Tetapi jangan cari masalah, sebab dosa selalu mengakibatkan masalah. Betul Bapak Ibu? Dosa selalu mengakibatkan permasalahan. Masalah sudah banyak, masih main judi. Masalah sudah banyak, masih cari bomo. Masalah sudah banyak, masih cari daripada ilmu-ilmu dunia ini. Mari kita bersadar bersama bahwa Raja Ahab telah mengakibatkan masalah besar bagi umat Tuhan. Tapi saya mau katakan buat Bapak Ibu, menariknya adalah akan ada orangnya Tuhan selalu dijaga dan dipelihara Tuhan. Amin. Elia orangnya Tuhan. Dia anak Tuhan, orang benar. Firman-Nya bilang begini, baca bersama dengan kuat 1, 2, 3. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai kering, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Dengar baik Bapak Ibu, semua bisa kekeringan. Tapi saya mau katakan poinku, ada berkat untuk orang benar. Amin. Ada masalah, ada resesi, ada inflasi, ada masalah yang sangat besar. Tapi dengar, anak Tuhan pasti dilindungi oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Katakan amin. Beri tepuk tangan dulu yang memuji buat Tuhan kita. Poinku yang pertama Bapak Ibu, bahwa orang benar masih ada Tuhan, masih ada pemeliharaan Tuhan. Sungai lain kering, tapi entah mengapalah Tuhan bisa temukan ada sungai, dengar, ada sungai yang masih ada airnya. Oh, itu menguatkan iman saya untuk bilang begini, bahwa sekalipun tidak ada jalan, sekalipun jalan buntu, sekalipun jalan terhalang, tapi Tuhan bisa buka jalan. Sekalipun tidak ada harapan, sekalipun nampaknya mustahil, tapi dengar, Dia masih beri jalan keluar untuk anak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Elia tidak tahu mana sungai itu, terbatas penglihatannya. Orang lain tidak tahu di mana sungai yang dikering, sungai kering itu yang ada airnya. Tapi dengar, Tuhan tahu di mana ada sungai yang masih ada airnya. Mana mata manusia tidak mata drone yang bisa melihat dari atas. Mata manusia hanya mata yang dapat melihat dalam 4 sudut. Dia tidak tahu di mana ada sungai yang ada air. Tapi dengar, Tuhan tahu ada sungai itu. Dan Tuhan bilang kepada Elia, kau minum di sana, berlindung di sana, kau tidak akan mati kehausan, karena aku telah menyediakan sungai yang ada airnya. Dengar baik Bapak Ibu, saat tiada jalan, dengar, Tuhan pasti buka jalan. Saat seperti tidak ada harapan, dengar, usahamu, bisnismu pasti diberkati Tuhan. Karena dengar, engkau orangnya Tuhan. Pasti Tuhan akan tolong, pasti Tuhan akan bela. Karena apa? Engkau beriman bukan pada situasi, engkau beriman bukan pada suasana, engkau beriman bukan pada resesi, engkau beriman bukan pada mulut orang. Tapi dengar, engkau beriman kepada Tuhan, Tuhan yang tidak terbatas. Oh, haleluya. Olehnya hari ini bangkitkan imanmu, percayai masih ada Tuhan, masih ada pemeliharaan Tuhan. Amin. Juga saya melihat wanita ini yang hanya tepung dan minyak tidak pernah habis. Sedang cerita apa? Tepung itu cuma sedikit. Menurut cerita janda ini, dia makan tepung itu, matilah dia besok. Tapi dengar, Tuhan tidak terbatas. Tepung itu semakin diambil, minyak itu semakin diambil, tidak pernah habis. Sedang cerita apa? Kalau sudah Tuhan bekerja, segala sesuatu menjadi mungkin. Kalau sudah Tuhan berkarya, 5 roti 2 ekor ikan, bisa makan 5.000 orang. Kok bisa Pak Pendeta? Karena apa? Karena ada Tuhan di sana. Sekali lagi, jangan beriman dengan keadaanmu, jangan beriman dengan situasimu. Mari masuk dalam extra mile. Percayai, ada Tuhan yang bisa tolong dan berkati hidup kita. Beri tepuk tangan dulu yang gemuruh buat Tuhan kita yang hebat.
COVID-19 sudah berlalu, tapi masih ada pengaruhnya. Ini saya menyadarkan banyak kita untuk mau bilang begini, kalau kita hidup hari ini, sebenarnya kita semua petarung dan orang pemenang. Ada banyak orang terkapar mati karena COVID. Tapi kalau kau masih hidup hari ini, semua karena anugerah pertolongan Tuhan. Imanmu bukan pada maskermu, imanmu bukan pada vaksinmu, tapi imanmu pada Tuhan yang hebat luar biasa. Pakai masker baik, vaksin baik, tapi dengar, jangan beriman kepada itu. Kalau kau beriman pada itu, kau akan terbatas. Tapi Tuhanlah yang melindungi menjaga kita. Benar kata kitab Mazmur 127. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga atas kota ini. Kita hidup hari ini karena Tuhan. Amin. Amin. Bisa Bapak Ibu bayangkan orang ini pada tahun 2020 sampai 2021 mengalami krisis oksigen mana-mana. Dan orang ini berpikir dia bisa hidup. Tapi ternyata dia punya oksigen yang sangat banyak. Tapi Insinyur Arief Arsono, selamat jalan Bapak Oksigen Indonesia. Dia punya stok oksigen, tapi tetap melewat mati, meninggalkan dunia ini. Yang saya mau katakan begini Bapak Ibu, COVID sudah mengajar kita, jangan hidup andalkan kekuatan, jangan hidup andalkan kemampuanmu, jangan hidup andalkan yang disebut dengan uangmu, tapi mari hidup mengandalkan Tuhan. Karena kalau Tuhan yang ada dan hidup dalam hidup kita dengan baik, engkau akan mengalami berkat-berkat daripada Tuhan. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita dan Tuhan. Saya masih ingat tentang cerita Yusuf. Yusuf ini menarik hidupnya. Perjalanannya ibarat macam seperti perjalananmu. Pernah mungkin engkau dibully. Kau tidak ada apa-apa. Nyanyi pun fals. Kamu ini tidak dapat buat apa-apa, melayani saja, tepuk tangan aja salah-salah. Ada banyak orang yang mungkin melemahkan kamu, membuli kamu, dan berkata, dari depan aja, gak ada potongan. Apalagi dari belakang, tidak ada jahitan. Kadang itu kita alami bukan? Seperti yang dialami Yusuf. Dia dibuang. Siapa yang buang? Saudaranya sendiri. Kadang-kadang di hidup ini kita pernah mengalami saudara kita sendiri jual kita, benar gak? Dijual, dia ambil nama kita untuk pinjam utang ke bank. Dia buang kita, dia jual kita. Sampai akhirnya kita bilang, tega ya, kenapa ada saudara macam itu? Ada. Bukan saja itu, Yusuf pernah dijual di fitnah. Baik yang dibuat belum tentu baik di mulut orang. Dia tolong itu family, tapi bisa-bisa yang disebut anti Potifar menggodanya, bahkan menfitnahnya, dan sampai akhirnya dia masuk dalam penjara. Curi ayam masuk penjara wajar, tapi buat baik masuk penjara sangat tidak wajar. Yusuf pernah alami itu. Dan bukan saja itu, dia dilupakan orang. Mungkin pernah orang kamu tolong, tapi orang itu apa? Air susu dibalas dengan air tumpah. Dia ditolong, dia tidak pernah tahu berterima kasih. Artinya apa? Orang itu melupakan jasa baikmu. Kalau itu engkau sedang alami, jangan engkau kecewa. Karena Yusuf pernah mengalami itu. Tapi yang menariknya adalah dia tetap memelihara imannya. Sampai Alkitab mencatat bahwa untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku dan mendahului kamu. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun. Dengar baik Bapak Ibu. Kalau engkau pernah mengalami dibully, difitnah, dianiaya, mungkin dipenjarakan, jangan kau kecewa. Ingatlah, Tuhan membela kita yang agung. Dia akan bela dan tolong hidupmu untuk dia buktikan bahwa dia Tuhan. Tuhan yang akan memberkati hidupmu, dan orang yang berharap pada Tuhan tidak akan pernah dikecewakannya. Katakan amin. Hari yang baik ini bangkitkan imanmu. Mungkin engkau punya pengalaman itu. Kau menangis. Aku tolong dia. Malah dia gosipkan aku. Aku bantu dia. Malah dia tulis aku di Facebook. Tidak tahu berterima kasih. Bapak Ibu,
Pengalaman itu mungkin pernah kau ada. Sampai kadang-kadang kau bilang begini, sia-sia aku datang ke gereja. Apalagi ada orang, kalau dia itu sukanya berhutang. Dan kalau dia berhutang, dia jadi amnesia, lupa hutang. Belajar langsung amnesia. Apa? Jadi, padahal waktu mau pinjam hutang, bukan main merdunya suaranya. Abang, tolonglah abang. Nanti aku akan banting abang sampai menari. Hampir dia mau ngajar. Tapi giliran mau kembali hutang, oh bukan main. Di telepon tidak angkat. Nomor yang Anda visit belum terhubung. Silakan visit lagi. Kita visit terus. Visit. Orang yang entah di mana, atau mungkin diangkat ke sorga. Ada orang kalau begitu berhutang, oh manisnya bukan main. Tapi mau kembalikan hutang, oh kita yang susah, malah dia yang marahin kita. Pernah punya pengalaman begitu kan? Bilang dengan sebelah, aku tahu ada satu orang aja itu bilang. Dia lagi bilang, masih ada di gereja kak? Sudah tidak ada, pasti di Jakarta. Oh kalau pinjam duit bukan main manisnya. Pakai ayat firman Tuhan. Tapi giliran kembaliin, setengah mati kita. Langsung dia meluka ke dada amnesia. Apa? Saya sudah lupa itu. Lupa. Pengalaman ini mungkin pernah Anda lalui, tapi dengan baik Bapak Ibu. Tetap pelihara iman. Ada Yusuf di Mesir, tapi imannya bukan pada patung Mesir. Ada Yusuf di Mesir, tapi rezeki berkatnya bukan rezeki Mesir, tapi berkat Allah, Allah Isa, Allah Yakub itu ada pada hidupnya. Dan Tuhan tetap memeliharakan dia. Karena imannya bukan pada situasi, bukan pada kondisi, dan bukan pada manusia. Tapi imannya pada Tuhan. Jangan kecewa bro. Di hidup ini kadang kita bilang tidak adil. Tapi kalau kau tetap bersandar pada Tuhan, kalau Tuhan Tuhan sudah angkat, tidak ada satupun yang bisa turunkan. Tapi kalau sudah Tuhan turunkan, tidak ada satupun yang bisa angkat. Dan untuk saya mau katakan, hiduplah dalam pemeliharaan Tuhan. Beri tepuk tangan dulu yang meriahkan Tuhan. Yang kedua, masih ada Tuhan, masih ada mujizat Tuhan. Mengertikah Bapak Ibu, burung gagak itu burung yang sangat-sangat cukup dengan dirinya. Dia kenal burung yang jelek dan burung yang rakus. Dan dia hanya bisa makan untuk dirinya dan jarang untuk share. Tapi dengar, ada sesuatu yang luar biasa. Tuhan bisa pakai burung gagak ini untuk memberi makan Nabi Tuhan namanya Elia. Keren luar biasa. Saya mau bilang begini, kalau engkau masih percaya Tuhan, engkau harus percaya mujizat masih ada. Haleluya. Ngapain harus bunuh diri bro? Jangan kau pikir cuma kau punya masalah. Fakta ini membuktikan ada seorang penari yang sangat saya kagum dulu, dia sudah joget di acara apa ini? Ellen apa ini? Ellen Show itu. Oh, saya suka gayanya. Macam betul-betul dia begitu. Suka saya gaya. Tapi news memberi fakta. Steve Boss, DJ Fordel, Phil apa ini, talk show ini meninggal di usia 40 tahun. Karena apa? A gunshot would of head dikatakan ada dia menembak dan mati bunuh diri. Saya tahu sih kita punya masalah. Yes, di Singapura sekarang banyak orang mati bunuh diri. Kompas.com berkata kasus bunuh diri Singapura naik ke level tertinggi dalam dari 22 tahun terakhir. Oh, kita berpikir dunia yang susah. Banyak lagi orang lebih susah. Pusat Pencegahan Samaritan of Singapore SOS mengungkapkan kasus bunuh diri di Singapura melibatkan penduduk usia muda 10 sampai 29 tahun dan orang tua berusia 70 sampai 79 tahun. Karena apa? Tidak bisa menghandle tekanan hidup. Masalah yang bergumul yang dihadapi tidak mampu diatasi. Akhirnya dia berpikir,
Rasa baygon, rasa apa? Sirup baik rasa baygon itu menjadi jalan penyelesaian terakhir. Dan akhirnya mati bunuh diri. Bro, terlalu kecil imanmu kalau kau mati bunuh diri. Oleh karena kau tidak menyelesaikan masalah. Percayailah masih ada Tuhan, masih ada mujizat. Amin. Mungkin kau berdoa sakitmu tidak sembuh-sembuh. Ingat baik, jauh iman itu lebih mahal daripada kesembuhan. Kenapa kita harus jual iman kita hanya untuk kesembuhan dan pergi ke bom? Hanya orang bodohlah yang pergi ke bom. Apa yang kita mau cari jodoh, cari bom? Bukankah kita harusnya cari Tuhan? Bom itu buat saya orang paling stupid di dunia. Kok Pak Pendeta bisa begitu? Saya tahu. Karena bom itu suruh kita pergi berdoa, pergi dia untuk cari dia untuk sembuh. Lalu kita bayar 10 ribu, 20 ribu. Tapi kalau bomo sakit, pergi klinik. Bomo pergi klinik. Saya mau katakan buat kita dengar baik. Jangan jual imanmu hanya karena cinta. Jangan jual imanmu hanya karena pangkat. Jangan jual imanmu hanya karena harta. Jangan jual imanmu hanya yang disebut karena abang yang kau cintai. Sekali Yesus tetap Yesus. Tidak ada jalan lain ke surga selain hanya kepada Tuhan Yesus. Yang saya mau katakan begini, percayalah masih ada mujizat. Haleluya, haleluya. Kau harus percaya itu. Musa lahir dalam keadaan yang sangat teruk. Anak tertolak karena lahir di masa pemerintahan Firaun. Dengan 3 raja, lemparkanlah semua anak laki-laki yang lahir. Dan Musa itu laki-laki. Dan dia harus dibunuh, dilemparkan ke sungai Nil. Tapi lihat baik, sekalipun lahir sebagai laki-laki, lahir masa perhambaan, lahir tanpa masa depan, tapi kitab Ibrani mencatat seperti ini. Karena iman maka Musa, setelah ia lahir disembunyikan 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka apa? Tidak takut perintah raja. Selagi engkau takut sama Tuhan, selagi engkau masih percaya kepada Tuhan, kau akan lihat mujizat itu masih ada. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Seharusnya Musa sudah mati. Ketika dia dihanyutkan, ada risiko besar enggak? Sangat besar risikonya. Yang pertama, boleh saja dia goyang-goyang. Akhirnya perahunya atau tempat menampung dia tenggelam terbalik. Atau jangan-jangan ada biawak di sebelahnya. Bisa saja. Boleh tidak ada biawak bawah di sana? Ada saja mungkin namanya di tepi sungai. Bisa saja menerkam dia. Atau tiba-tiba schedule sang putri berubah. Tiba-tiba dia bilang, aku tidak mau mandi. Nanti aja aku mandi. Siapa yang mau larang? Tapi dengar, kalau orang itu takut sama Tuhan, dia ibunya, tetap dia tidak mau bunuh anaknya. Lihat satu peristiwa ini, dia tidak mau aborsi anaknya. Dia tetap jaga anaknya hidup. Iman Jokedet, dia tidak takut akan perintah raja, tapi dia lebih takut kepada perintah dan firman Tuhan. Hari ini saya mau katakan inkarif Bapak Ibu, sejauh hidupmu takut akan Tuhan, kau akan lihat mujizat itu nyata. Haleluya, haleluya. Orang kiri kanan mungkin tipu dan bohong, tapi kalau engkau takut akan Tuhan, kau akan lihat hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Tetap percaya kepada Dia, sehingga kau lihat hidup yang mengasihi Tuhan, hidup yang takut akan Tuhan, pasti akan diberkati oleh Tuhan. Saya sangat suka poin saya yang terakhir. Masih ada Tuhan, masih ada firman. Baca ayat ini dengan kuat 1, 2, 3. Dan sesudah beberapa lama, datanglah firman Tuhan kepada Elia keras dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Kalau engkau masih percaya Tuhan, masih engkau percaya firman-Nya itu masih diperdengarkan. Tahu Bapak Ibu, saya highlight di sini warna kuning dan warna putih. Firman ini tidak masuk akal. Karena Ahablah yang bilang begini, tangkap itu Elia, bunuh dia.
Dan ketika Elia dapat perintah dari Tuhan, dia jumpa dengan bujangnya. Dan bujangnya itu dia bilang begini, "Hei, bagi kau dengan Raja Ahab, gua mau datang ketemu dia." Obadja namanya. Dia bilang, "Bagi kau Obadja, bilang dengan dia, aku mau jumpa Raja Ahab." Langsung Obadja bergetar. Dia bilang, "Mana mungkin kamu pergi ke sana bernyawa? Apa kamu mati? Mau mati?" Elia bilang, "Tidak, firman yang suruh. Pergi jumpai Ahab." Dan saya mau pergi jumpa dia. Dengar baik Bapak Ibu. Kadang-kadang firman itu tidak masuk akal. Tapi kalau engkau mengerjakannya, engkau akan lihat mujizat Tuhan akan Tuhan nyatakan. Haleluya. Firman bilang begini, "Kasihilah musuh. Berbuat baiklah kepadanya. Berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu." Sangat susah orang Kristen dengar firman ini. Bagaimana kita mengasihi musuh? Namanya juga musuh. Kadang kita bilang begini, "Tuhan, biarlah dia mati disambar petir ini hari dalam nama Tuhan Yesus. Amin." Ini musuh bukan untuk didoakan, tapi kalau bisa Tuhan angkat cepat-cepat. Betul tidak? Apalagi kalau dia rakan bisnis kita, teman kerja kita, yang selalu membuli kita, yang selalu ejek kita. Kita bilang, "Tuhan, ini jahat, betul ini orang. Kalau boleh Tuhan, kirimkan malaikat maut, cabut ini nyawa ini orang." Betul kan? Tapi ada firman bilang begini, "Kasihilah musuh." Tahukah Bapak Ibu, Daud jadi besar karena dia mengasihi Saul. Kadang-kadang ada Saul di sekeliling kita. Kalau kau menang menghadapi Saul, Tuhan angkat Daud, Tuhan pasti akan angkat hidup. Amin. Dengar baik Bapak Ibu, kasihi musuh. Amin. Cuma 10. Kasihi musuh. Amin. Baru 20. Amin. Kurang lagi. Amin. Macam dipaksa. Tahukah Bapak Ibu, orang yang kuat itu orang yang memaafkan. Tapi tanda orang lemah, dia adalah membenci dan kemudian membunuh. Kalau engkau merasa kau kuat bukan karena kau punya tato, ada tulisan I love you, di sini I hate you, gambarnya tweety lah. Bukan. Tanda orang kuat adalah dia bisa memaafkan orang yang bersalah kepadanya. Itu orang kuat. Amin. Kalau engkau memaafkan orang dengan baik, ada 2 orang yang untung. Yang pertama adalah yang paling beruntung adalah kamu, karena kamu sudah membebaskan orang dari penjara, dan orang itu adalah pribadi. Dan yang kedua adalah orang yang untung adalah orang yang kamu maafkan. Sekali lagi saya katakan, orang yang kuat itu orang yang bisa memaafkan orang lain. Dengar baik kata Philip Frozen, the past is the past. Yang lalu sudah berlalu. Belajar memaafkan. Amin. Tidak, Pak Pendeta, itu mertua saya. Tapi kan itu mother-in-law kamu. Iya, tapi jahat. Setiap kali datang rumah, dia selalu lihat jelek. Cucian kotor, masakan tidak sedap. Dia bilang, menantu apa kamu? Tapi kan itu mother-in-law kamu. Bukan. Dia bukan mother-in-law saya, tapi monster-in-law. Saya ngerti. Sampai ada istilah bilang begitu, orang yang paling bahagia di dunia ini adalah Adam dan Hawa. Kok paling bahagia? Karena dia tidak ada mertua. Bapak Ibu, seringkali menantu dengan mertua taknam, betul kan? Bagi tahu dengan sebelah, aku tahu ada orang macam ini sama di sini. Sampai kadang-kadang dia bilang, jangan dia datang ke menantunya. Jangan dia datang. Kalau dia datang, saya keluar rumah. Banyak menantu yang begitu. Dengar firman hari ini bilang,
kasihilah musuh. Berbuat baiklah kepada orang yang menganiaya. Berdoalah buat dia. Karena saya tahu Tuhan suruh kita mengampuni. Karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Amin. 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 The past is the past. Yang lalu sudah berlalu. Setan selalu sibuk cari kesalahan kamu. Tapi Tuhan selalu sibuk akan masa depan. Kalau setan selalu sibuk dengan masa lalumu, kamu berzina, kamu berjudi, kamu penjahat, kamu penipu, dan kamu itu orang yang harus masuk neraka. Setan selalu tuduh kita. Tapi dengar, Tuhan selalu sibuk dengan masa depan. Karena masa depan selalu ada di depan, bukan ada di belakang. Siapa Greg Muller ini? Sekali lagi, orang biasa. Tidak lepas dari kesilapan pelanggaran. Tapi belajar di hidup ini, masa depan ada di depan, bukan di belakang. Belajar mengampuni, karena orang kuat hanyalah yang bisa mengampuni. Tanda orang lemah, dia tidak dapat memaafkan. Dengar, Tuhan masih berfirman. Kalau Tuhan berfirman, kerjakanlah. Sekalipun itu mungkin tidak masuk akal. Karena firman itu fondasi yang kuat. Haleluya. Naaman disuruh oleh Tuhan. Apa itu? Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga kau akan menjadi tahir. Naaman masuk akal ke ini sungai? Dia bilang tidak masuk akal. Ayat 12 bilang, dia panas hati dengar firman itu dari Elisa. Tapi akhirnya dia harus merendahkan hati. Dia harus masuk 7 kali. Kadang-kadang dia bilang begini, bahkan dia bilang, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan. Sampai di bulan ayat 12. Bukankah Habana barbar sungai-sungai Damsyik lebih baik daripada sungai di Israel? Dia panas hati, geram hati. Tapi dengar, firman tetap firman. Katakan amin. Firman tetap firman. Kau setuju atau tidak setuju? Firman tetap firman. Walaupun panas hati, dia celupkan dirinya. Berapa kali? Berapa kali? 7 kali. Panas hati, aduh kotor, aduh kotor. Sampai 7 kali. Pulihlah kustanya, sembuhlah dia. Karena firman tetap adalah firman. Beri tepuk tangan dulu yang mulia buat kita. Bapak Ibu, pengalaman kami di Sydney banyak, secara khusus dalam pelayanan. Sydney itu kota kecil, dan terlalu ramai penduduk Australia, cuma 25 juta, satu benua. Tetapi saya sangat kagum dengan kota Sydney karena kota ini sampai ada kapal cruise spesial sangat besar, bisa berlabuh di sebelah Opera House. Dan itu jangkarnya harus kuat. Kami berangkat pergi ke New Caledonia dan juga ke New Zealand untuk trip ini. Oh, kapal ini sangat hebat, luar biasa. Penumpangnya berapa Bapak Ibu? 5.000 orang penumpangnya. Krunya berapa? Stafnya ada 2.000 orang. Dalam kapal itu bisa banyak Bapak Ibu bayangkan 7.000 orang. Kapal itu begitu besar. Oh, saya jadi teringat film Titanic. Saya kan sama istri, saya peluk dia dari belakang. Saya bilang, you jump, I jump. Saya bilang kita harus bikin dulu kayak di film Titanic ini. Wah, ini terbayang saya. Saya naik kapal ini dan bersama istri. Tahu gak Bapak Ibu, pengalaman ini sesuatu sedang mengajarkan saya sesuatu yang sangat penting. Pada waktu itu orang takut gelombang, takut badai. Tapi tahu Bapak Ibu, kami bawa rombongan orang gereja sampai 30 orang. Kami naik kapal ini, bikin ibadah di kapal ini. Jadi pendetamu ini pernah khotbah di sebuah kapal cruise. Dan saya khotbahnya, oi, mantap kali. Bukan cuma menyeberang di Sungai Baram dengan perahu, pergi ke Long Jake,
pergi juga sampai ke Bandare, pergi lagi sampai ke sungai Belaga sana. Naik perahu kecil, tapi saya juga pernah naik perahu yang besar macam ini. Woi, kami ibadah sama-sama di sana dan sesuatu yang sangat menarik. Apa yang saya mau katakan sederhana, dengar baik Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah perintahkan, kalau Tuhan sudah firmankan, tidak perlu negosiasi. Just do it. Haleluya. Kalau Tuhan suruh maafkan, maafkan aja. Kamu akan lihat bahwa kau lebih tinggi levelmu daripada orang itu. Tapi Pak, aku tidak mampu. Dengar, Tuhan gak cari yang mampu. Tuhan cari yang mau. Tapi dia kan abang ipar saya, kakak ipar saya, dia jahat. Dia jelekkan saya di Facebook. Dia kata-katain saya di Instagram. Apapun masalahnya saya mau katakan, hanya orang kuat yang dapat memaafkan. Haleluya. Jangan berikan kekuatanmu kepada musuh. Masih banyak orang yang dapat menyayangi kita. Apakah kita bisa menyenangkan semua hati orang? Nehi ikut coba. Kita tidak dapat menyenangkan semua hati orang. Betul Pak Reben? Sebuah quote dari Steve Jobs bilang begini, kamu tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Kalau mau menyenangkan hati semua orang, jualah ice cream. You cannot make happy everyone, but you want to make happy them, sell ice cream. Kita tidak dapat, apalagi pendeta, tidak dapat menyenangkan hati semua orang. Kita bukan Tuhan Yesus. Ada bilang ini pendetanya ada kelemahan, ini pendetanya jelek, ini pendetanya belum berdua. Apa namanya? Nama begitu. Sudah lama, sudah 1 jam, dia tanya lagi. Ada lagi bahan doa. Tiba-tiba 1 minggu berdiri. Ada Pak, amin. Ada orang berdua begitu. Doa makan saja, doa syafaat. Doa makan, makanan sudah di depan. Dia doa, oh Tuhan, janda-janda miskin, janda-janda kaya, orang asli, orang-orang yang ada di jalan, termasuk pastor gereja Australia. Ini doa makan. Kok jauh betul sampai sana? Ada orang begitu. Kita tidak dapat menyenangkan hati semua orang. Dan kita selalu sudah cari keselamahan pastor kita apa kelemahannya? No, saatnya bukan begitu. Kalau Tuhan sudah berfirman, maafkan dia, maafkan. Kau akan lihat, dengar, ada masa depan bagi orang yang suka berdamai. Haleluya. Sekali lagi, saya sangat bahagia hari ini hadir di sini. Jumpa anak-anak rohani saya. Sekalipun yang di depan ini cuma bekas pastor. Tapi saya senang sekali. Saya senang sekali. Saya bahagia sekali. Anak-anak saya sengaja saya bawa untuk trik ini supaya dia tahu jejak-jejak papanya. Dia tahu bagaimana jejak-jejak papanya. Semalam saya pergi ke Kabanua Eklesia. Oh, kenapa saya khotbahnya begini kuat, suaranya besar? Karena semalam baru diselesaikan RW. Do you know RW? Do you know RW? Apa itu RW? Apa itu RW? Daging anjing. Makanya pendeta ini khotbah menggonggong. Bilang Pak Pendeta, RW ada sudah tersedia katanya. Langsung semangat saya. Yang lain ketepikan, RW saja di depan. Jemaat kita kawan dekat Sungai Congkak sana Hululangan. Saya pergi melawat mereka di sana. Senang hati betul lihat anak-anak rohani saya. Wow, terima kasih Tuhan. Saya melihat kalian luar biasa, luar biasa. Saya jadi teringat perjalanan kita keliling bawa doa pasukan sigap. Mereka ini jadi pastor. Oleh karena itu, Pastor Desmond, Pastor Dani, Pastor Rasid, wah, kita pergi berdoa sampai ke Kelantan, Trengganu, Alostar, kita pergi. Ngapain? Tuhan suruh pergi. Saya tidak tahu hasilnya apa. Baru saya lihat setelah 20 tahun berikutnya, oh rupanya ada hasilnya ini.
Sama Agus juga dulu pergi. Yes bro. Wow. Kita pergi di sana pakai batik lagi. Ditanya tujuannya apa, tidak tahu. Ikut saja sama pendeta ini. Entah pendeta ini bawa kemana tidak tahu juga. Yang jelas pergi saja. Kalau Tuhan sudah firman, kita ikut, kita lihat hasilnya. Kadang tidak perlu discuss, tidak perlu negotiate, tapi dengar, tidak ada rancangan Tuhan, rancangan yang jalan. Betul Bapak Ibu? Betul Bapak Ibu? Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Ayat terakhir, baca bersama dengan Tuhan. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bilang dengan sebelah, jangan takut, bilang dengan dia. Bilang dengan dia, jangan bimbang, bilang dengan dia. Kalau engkau tidak takut, engkau tidak bimbang, engkau percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Haleluya, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang hebat. Lagi, terima kasih untuk semua kesempatan yang ada. Ibu Yuli akan menyanyikan pujian bagi Tuhan. Biarlah waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Pujian ini kiranya memberkati Bapak Ibu. Mari. Haleluya. Seringkali kita nyanyikan, tapi saya mau membawa kita bersama-sama menyanyikan pujian